Bunga harian pinjaman online legal resmi turun 50%. Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia atau AFPI memutuskan bunga pinjol turun dari 0,8% menjadi 0,4%. Pihak AFPI menyatakan meski keputusan ini berat untuk pelaku industri, namun pihaknya perlu melakukan penyesuaian produk serta manajemen risiko. Aturan ini menyusul imbauan otoritas jasa keuangan sebelumnya yang meminta penyelenggara pinjol legal dapat memberikan bunga pinjaman yang murah pada masyarakat. Dengan begitu, dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya dan menekan masyarakat dari jerat pinjol ilegal. Dan untuk membahas lebih dalam terkait penurunan bunga harian pinjaman online legal ini, kita sudah terhubung dengan Ivan Tambunan, Ketua Bidang Hukum Etika Perlindungan Konsumen Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Selamat pagi Bang Ivan. Selamat pagi Bang Ferdi. Baik Bang Ivan, terima kasih sudah bergabung dengan kita pagi ini. Langsung saja kita bahas beberapa persoalan terkait pinjol ini sepertinya efek dari gaduh pinjol yang kemarin sempat menghebohkan publik. Kita ingin tahu dulu bagaimana kemudian pelaku industri pinjol legal khususnya ya untuk merespon penurunan suku bunga harian pinjol legal ini 50% Bang, cukup besar begitu. Ini berat katanya. Ya, jadi gini Bang Ferdi, pertama saya perlu sampaikan dulu di Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia kita menaungi pinjol legal ya. Nah ini pinjol legal ini menyasar segmen yang berbeda-beda Bang Ferdi. Ada contohnya yang menyasar segmen produktif. 50% dari pinjaman kita itu untuk pinjaman produktif. Contoh platform seperti Acceleran, Polyworks, Modalku, Investri, itu bunganya sekitar 18% per tahun atau 1,5% per bulan. Nah ini jauh di bawah tingkat maksimal suku bunga pinjol ya yang kemarin diturunkan dari 0,8% jadi 0,4% per hari. Ya, jadi yang produktif tadi sekitar 1,5% per bulan atau 0,05% per hari jauh di bawah. Tapi memang ada juga segmen pinjol legal yang menyasar segmen loan. Cash loan ini kita menyasar consumer loan untuk tiket pas yang kecil-kecil bagi unbank masyarakat masyarakat yang belum mendapatkan layanan perbankan. Nah ini memang tiket pasnya mungkin sekitar 1 jutaan, tenornya hanya sekitar 1 bulan, dan bunganya tadinya sebelum diturunkan mencapai 0,8% per hari. Nah kita kan dapat atensi dari Bapak Presiden Jokowi dan juga Bapak Menko Polhukam terkait maraknya pinjol ilegal, juga dari Ketua OJK ya, Ketua Dewan Komisioner OJK, sehingga setelah kami berkoordinasi dari industri berpikir ini saatnya genting untuk kita turunkan bunga agar ada pembeda yang clear antara yang legal dan ilegal. Nah tentu efeknya yang tadi Bang Ferdi sampaikan ya, ini turun 50% buat teman-teman kita yang main di segmen cash loan, tentu ini juga berat. Tapi kita bergandeng tangan untuk periode ini kita coba dulu. Makanya nih walaupun applicable untuk semua pemain pinjol, kita mau lihat dalam sebulan ke depan gimana efeknya dengan bunga yang turun 50% ini. Mungkin itu dulu Bang Ferdi. Efek apa yang ingin disasar dari penurunan hingga 50% ini? Apakah hanya sebagai pembeda dari pinjol ilegal atau ada dasar lain begitu? Ya, mungkin dasar yang paling utama kita mau bisa meningkatkan layanan ya buat masyarakat yang tadinya mungkin kalau bunganya 0,8% itu terlalu berat hingga layanannya juga nggak sebanyak itu. Sekarang dengan 0,4% harapannya masyarakat merasa lebih ringan dan lebih banyak lagi yang bisa terjangkau. Itu saya rasa yang paling utama Bang Ferdi. Tapi kemudian yang kedua, kita juga mau make sure ada pembeda ya yang tadi. Ada pembeda, ini penting agar masyarakat itu nggak lagi memilih pinjol-pinjol yang ilegal. Sebab kalau memang dari layanannya, kualitasnya, pricingnya lebih bagus yang legal, mau ngapain pakai yang ilegal. Nah ini penting, kenapa? Karena
selama masih ada demand ya terhadap pinjol ilegal, maka pinjol ilegal itu akan terus ada. Kita Oke. berantas seperti apapun, kalau ada demand-nya, ya itu akan tetap ada. Makanya kita bergandeng tangan pemerintah, gimana caranya kita bisa create more literacy ya, Oke. financial literacy buat masyarakat. Nah ini salah satunya dengan pricing. Oke. Kita komunikasikan pricing kita turun, gitu. Jadi jangan lagi pakai yang ilegal, tapi Oke. fokus ke yang legal. Oke, Seperti itu, Bang. baik Bang Ivan, ini penting kemudian diketahui masyarakat karena ada tudingan publik yang mengatakan bahwa pinjol ilegal dan legal ini soal ilegalitas di OJK saja begitu ya. Tapi kamu kemudian untuk biaya pelayanan, bunga dan juga bagaimana etika saat penagihan pun juga hampir mirip begitu. Nah ini yang kemudian perlu statement yang lebih tegas begitu bahwa pembeda dari pinjol legal dan ilegal ini bukan hanya soal penurunan bunga saja begitu Bang Ivan. Untuk biaya pelayanan bagaimana? Ini juga akan sama atau juga turun? Karena kabarnya sampai 20% juga. Ya terkait ini saya to be honest, saya nggak setuju kalau ada pandangan bahwa pinjol ilegal dengan pinjol legal itu mirip-mirip. Kenapa? Pinjol legal itu terikat dengan aturan. Ada aturan POJK 77 ya dari otoritas. Ada juga selain itu pedoman perilaku dari AFI. Nah, apa sih yang membedakan dengan adanya aturan tersebut? Satu, dari sisi akses data. Kalau pinjol ilegal, semua data di mobile phone bulat diambil. Ya. Kalau di pinjol legal nggak bisa. Sekarang di restrict hanya kamera, microphone, location. Oke. Gitu. Itu satu, akses data. Yang kedua, mengenai tata cara penagihan. Ya, memang nggak ada yang sempurna, masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan. Tapi kalau yang legal itu terikat dengan pedoman perilaku yang mengatur etika penagihan. Itu yang kedua. Etika penagihannya pun berbeda dan tenaga penagihnya harus bersertifikasi. Jadi ada pendidikan, ada sertifikasi yang dilakukan untuk pinjol-pinjol legal. Jadi jelas beda. Nah, tadi terkait layanan yang Bang Ferdi sampaikan, perlu saya klarifikasikan bahwa bunga yang tadi turun 50% dari 0,8% per hari menjadi 0,4% per hari, itu termasuk seluruh biaya-biaya. Jadi apapun namanya, mau itu namanya bunga, mau itu namanya biaya layanan, biaya admin, provisi, apapun itu namanya digabungkan selain biaya keterlambatan, itu maksimal 0,4% per hari. Jadi nggak bisa lagi, dan nggak pernah memang ya, kita perbolehkan pinjol legal untuk menagih ada namanya bunga, ada layanan, itu supaya bisa meningkatkan ininya ya, biayanya sekalipun bunganya di cap, itu nggak bisa, Mas Bang Ferdi, karena memang udah disatukan semua. Oke, udah all in begitu ya Bang Ivan. Oke Bang Ivan, kita ingin pastikan kapan kemudian penurunan bunga ini berlaku dan berapa lama untuk evaluasi uji coba? Jadi penurunannya itu akan berlaku mulai tanggal 5 November ya. Kita putuskan, kan hari Jumat kemarin diputuskan, tapi kita kasih masa peralihan ya, masa peralihan selama 2 minggu kepada anggota AFI. Karena memang kita perlu siapkan dari sisi sistem, dari sisi administrasi, itu perlu kita siapkan. Tapi mulai tanggal 5 itu mulai berlaku, dan berlaku masa evaluasinya 1 bulan kemudian. Oke. Artinya 1 bulan ini akan diuji coba dulu apakah kemudian efektif begitu ya, sudah menjadi sebuah solusi yang win-win bagi masyarakat dan juga pemberi pinjaman. Terakhir Bang Ivan, bagaimana koordinasi industri fintech legal ini dengan otoritas terkait dalam memberantas keberadaan pinjol ilegal dan aturan-aturan main yang keluar dari etika ini, apa kemudian langkah-langkah cepat yang dikoordinasikan? Ya, kita bekerja dengan erat ya dengan OJK, baik itu dari Direktorat Fintech maupun dari SWI ya, Satgas Waspada Investasi. Sehingga kalau ada pinjol-pinjol ilegal, ada aduan yang masuk ke kami, itu kami bisa langsung salurkan dan sampaikan agar diblokir melalui Satgas Waspada Investasi bekerjasama dengan Kominfo. Nah itu yang nomor 1. Nomor 2, Bang Ferdi, tentu kami dengan otoritas juga terus melihat gimana caranya kita bisa tingkatkan literasi masyarakat. Ini kita bareng-bareng sama OJK ya, baik industri maupun pemerintah. Gimana caranya kita bisa terus dorong agar masyarakat paham
pinjol itu yang ilegal itu lebih banyak mudaratnya dibandingkan manfaatnya, dan agar masyarakat tidak terjerumus ke sana. Nah itu yang jadi yang kedua, literasi ya. Kita banyak lakukan program-program, ada fintech days dan webinar lain-lain untuk bisa meningkatkan literasi masyarakat. Kemudian yang terakhir tentu dari sisi OJK sebagai regulator dan pengawas kami, mereka juga melihat perkembangan industri. Contoh ini kita lagi ada pembahasan amandemen POJK 77 ya. Itu OJK dengan API juga banyak berdiskusi gimana caranya kita bisa buat industri ini lebih sehat lagi. Kenapa? Tujuannya kalau industrinya lebih sehat, praktek-praktek yang dilakukan pinjol ilegal itu makin jauh dari pinjol legal. Tadi kan Bang Ferdi bilang mirip-mirip, walaupun kalau menurut saya jauh ya. Nah semakin jauh ini pembedanya makin jauh, sehingga masyarakat pun nanti akan makin jelas. Ngapain pakai yang ilegal, pakai yang legal. Nah ini contoh bunga turun ini kan juga hasil diskusi ya Bang Ferdi dengan pemerintah. Terutama kemarin itu ada atensi dari Presiden, dan dari Menko Polhukam, dan dari Ketua Dewan Komisioner. Nah itu kita tingkatkan lagi koordinasinya. Mungkin seperti itu Bang. Ada subsidi nggak Bang Ivan dari pemerintah? Tidak ada ya. Tidak ada. Memang saya rasa nggak pada tempatnya tuh ada subsidi. Tapi kemarin ini waktu awal-awal COVID itu kan ada dana PEN ya, Bang Ferdi ya, ada dana PEN. Nah pemulihan ekonomi nasional itu bunga kecil disubsidi pemerintah, dan itu disalurkan juga melalui beberapa bank bekerja sama dengan fintech platform. Itu yang terjadi subsidinya, tapi bukan yang untuk sifatnya cash loan. Oke, baik Bang Ivan, ini kemudian menjadi kabar baik ya untuk masyarakat, khususnya yang bisa mengakses pinjol legal dan juga masyarakat yang tidak bisa mengakses perbankan secara leluasa begitu ya, untuk mendapatkan kebutuhan keuangan mereka. Dan kita berharap dengan adanya kebijakan seperti ini juga meringankan, memudahkan, dan juga praktik-praktik ilegal dan yang merugikan kedua belah pihak ini tidak terjadi lagi. Terima kasih Bang Ivan Tambunan, Ketua Bidang Hukum Etika Perlindungan Konsumen Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih Bang Ferdi.